Hambatan mental itu nyata. Mereka bisa muncul kapan saja dan di mana saja tanpa kita sadari. Mereka bisa menghentikan kita dari meraih tujuan. Seperti rantai tak terlihat yang menahan kita, membuat kita merasa terjebak. Bayangkan sebuah tembok yang tiba-tiba muncul di jalanmu. Tembok ini bisa berupa ketakutan, keraguan, atau bahkan trauma masa lalu. Tembok ini melambangkan rasa takut, keraguan, atau pikiran negatif. Ia menghalangimu untuk maju. Setiap langkah terasa berat, setiap usaha tampak sia-sia. Kita semua pernah mengalami hambatan mental. Mereka bisa datang dalam berbagai bentuk dan intensitas, dari yang kecil hingga yang besar. Itu adalah bagian normal dari kehidupan. Mengakui keberadaan mereka adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Tapi kita tidak boleh membiarkan mereka mengendalikan kita. Dengan tekad dan usaha, kita bisa mengatasi hambatan ini. Hambatan mental bisa memengaruhi siapa saja, tanpa memandang usia, profesi, atau latar belakang. Mereka tidak pandang bulu. Mereka bisa muncul di berbagai bidang kehidupan, dari tujuan pribadi hingga usaha profesional. Tidak ada yang kebal dari hambatan ini. Dengan memahami hambatan mental, kita bisa mulai menghancurkannya. Pengetahuan adalah kunci untuk membuka jalan kita kembali. Kita kemudian bisa mencapai potensi penuh kita. Dengan mengatasi hambatan mental, kita membuka pintu menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Hambatan mental muncul dari berbagai sumber. Salah satu alasan umum adalah takut gagal. Rasa takut ini bisa melumpuhkan kita, mencegah kita untuk mencoba. Alasan lainnya adalah perfeksionisme. Keinginan untuk menjadi sempurna bisa sangat membebani. Ini seringkali mengarah pada penundaan dan keraguan diri. Berbicara negatif pada diri sendiri juga berperan. Ketika kita terus-menerus mengkritik diri sendiri, kita menciptakan hambatan mental. Hambatan ini mencegah kita untuk percaya pada kemampuan diri sendiri. Stres dan kecemasan adalah penyumbang lainnya. Saat kita stres, pikiran kita menjadi kacau. Ini membuat kita sulit fokus dan berpikir jernih. Mengenali hambatan mental adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Perhatikan pikiran dan perasaanmu. Apakah kamu terus-menerus meragukan diri sendiri? Apakah kamu merasa terjebak dan tidak dapat melanjutkan tugas? Ini bisa jadi tanda-tanda hambatan mental. Penundaan adalah tanda bahaya lainnya. Ketika kita menghindari tugas atau menundanya, itu seringkali berasal dari hambatan mental. Perhatikan juga gejala fisik seperti sakit kepala atau kelelahan. Yang menyebabkan stres yang mendasari teman-teman. Kalau mencari tantangan, uzun-tadi, curis. Mengatasi hambatan mental membutuhkan pendekatan proaktif. Ini berarti kamu harus mengambil langkah-langkah yang disengaja untuk mengatasi rintangan yang ada di pikiranmu. Salah satu strategi yang efektif adalah memecah tugas besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan cara ini, kamu bisa fokus pada satu langkah pada satu waktu, yang membuat tugas besar terasa lebih ringan. Ini membuat tugas tampak tidak terlalu menakutkan dan lebih mungkin dicapai. Ketika kamu menyelesaikan langkah-langkah kecil ini, kamu akan merasa lebih termotivasi dan percaya diri untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Strategi lainnya adalah menantang pikiran negatif. Pikiran negatif seringkali menjadi penghalang terbesar dalam mencapai tujuan kita. Ketika kamu mendapati dirimu berpikir negatif, ubah pikiran itu menjadi afirmasi positif. Misalnya, alih-alih berpikir, saya tidak bisa melakukannya, katakan pada dirimu sendiri, saya mampu, dan saya akan berhasil. Visualisasi adalah alat yang ampuh. Dengan membayangkan dirimu berhasil, kamu bisa menciptakan gambaran mental yang jelas tentang apa yang ingin kamu capai. Bayangkan dirimu berhasil menyelesaikan tugas. Lihat dirimu melewati setiap tantangan dengan percaya diri dan ketenangan. Ini bisa meningkatkan kepercayaan diri dan motivasimu. Semakin sering kamu melakukan visualisasi, semakin kuat keyakinanmu bahwa kamu bisa mencapai tujuanmu. Jangan takut untuk mencari dukungan dari orang lain. Terkadang, berbicara dengan seseorang yang kamu percayai bisa memberikan perspektif baru dan solusi yang mungkin belum kamu pikirkan. Berbicara dengan teman terpercaya, anggota keluarga, atau terapis bisa memberikan wawasan dan dorongan yang berharga. Mereka bisa membantumu melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda dan memberikan dukungan emosional yang kamu butuhkan untuk terus maju. Bagian 5, menang atas kesulitan, kisah inspiratif.
Banyak individu sukses yang telah menghadapi dan mengatasi hambatan mental. Contohnya, penulis terkenal J.K. Rowling. Dia menghadapi banyak penolakan dari penerbit sebelum sukses dengan serial Harry Potter-nya. Ketekunan dan kepercayaannya pada ceritanya mengarah pada kemenangannya. Contoh lainnya adalah pengusaha terkenal Elon Musk. Dia menghadapi banyak kemunduran dalam usahanya dengan SpaceX dan Tesla. Namun, tekadnya yang tak tergoyahkan dan semangat inovatifnya mendorongnya maju. Kisah-kisah ini menyoroti pentingnya ketahanan dan kepercayaan diri dalam menghadapi kesulitan. Bagian 6, memupuk pola pikir yang tangguh. Mengembangkan pola pikir yang tangguh sangat penting untuk mengatasi hambatan mental. Ini adalah fondasi untuk menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih baik. Ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kemunduran dan beradaptasi dengan tantangan. Ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang berkembang meskipun ada kesulitan. Salah satu cara untuk memupuk ketahanan adalah dengan mempraktikkan rasa syukur. Rasa syukur membantu kita melihat sisi positif dari setiap situasi, bahkan yang paling sulit sekalipun. Berfokuslah pada aspek positif dalam hidupmu, dan hargai pelajaran yang didapat dari kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Rangkulah pola pikir yang berkembang. Pola pikir ini memungkinkan kita untuk melihat potensi dalam diri kita dan orang lain. Ini berarti memandang tantangan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai hambatan. Perawatan diri juga penting. Dengan merawat diri sendiri, kita memperkuat kemampuan kita untuk menghadapi stres dan tekanan. Luangkan waktu untuk kegiatan yang menyehatkan pikiran, tubuh, dan jiwamu. Ini bisa termasuk olahraga, meditasi, atau menghabiskan waktu di alam. Aktivitas-aktivitas ini membantu kita merasa lebih seimbang dan siap menghadapi tantangan. Ini bisa termasuk olahraga, meditasi, atau menghabiskan waktu di alam. Selain itu, penting juga untuk menjaga hubungan sosial yang positif. Dukungan dari teman dan keluarga dapat menjadi sumber kekuatan yang besar dalam menghadapi kesulitan. Bagian 7, alat dan teknik untuk kejernihan mental. Ada banyak alat dan teknik yang dapat membantu mengatasi hambatan mental. Meditasi mindfulness telah mendapatkan popularitas yang signifikan karena kemampuannya untuk menenangkan pikiran dan meningkatkan fokus. Menulis jurnal adalah alat lain yang efektif. Menuliskan pikiran dan perasaanmu dapat memberikan kejelasan dan membantu mengidentifikasi pola yang berulang. Teknik manajemen waktu, seperti teknik Pomodoro, dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi rasa kewalahan. Teknik ini melibatkan bekerja dalam interval fokus, biasanya 25 menit, diikuti dengan istirahat singkat. Bagian 8, mencari dukungan dan bimbingan. Ingatlah bahwa kamu tidak harus menghadapi hambatan mental sendirian. Mencari dukungan dari orang lain bisa sangat bermanfaat. Bicaralah dengan teman terpercaya atau anggota keluarga tentang apa yang sedang kamu alami. Pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional dari terapis atau konselor. Mereka dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifikmu. Berbagi pengalaman. Bagian 9. Rangkulah perjalanan menuju kesuksesan. Mengatasi hambatan mental adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Akan ada pasang surut di sepanjang jalan. Penting untuk merangkul perjalanan ini dengan kesabaran dan welas asih pada diri sendiri. Rayakan kemenangan kecil. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah langkah ke arah yang benar. Ingatlah bahwa kemunduran bukanlah kegagalan. Mereka adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Dengan mengadopsi pola pikir positif dan memanfaatkan strategi yang diuraikan di atas, kamu dapat menembus hambatan mental dan membuka potensi penuhmu. Jangan lupa like, comment, and share. Pastikan subscribe untuk mendapatkan update dari channel Kenal Kehidupan. Thanks for watching.